Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Semoga Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan kepada kita limpahan karunia-Nya berupa kesehatan, berupa ketetapan iman dan ketetapan Islam kita, sehingga di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini kita bisa meningkatkan amal ibadah kita bisa memanfaatkan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang telah kita dapat darinya sebagai penunjang kita untuk meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan bekal keimanan dan ketakwaan tersebut suatu hari nanti ketika saatnya tiba kita akan menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan bekal yang bermanfaat di akhirat nanti, dengan bekal yang banyak yang bermanfaat yang akan menjadi penolong kita di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Salawat dan salam kita juga senantiasa semoga tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teruntuk keluarganya, para sahabat yang mulia dan seluruh pengikutnya yang setia menitihkan langkah di atas sunnahnya hingga akhir zaman. Semoga kita semua termasuk di dalam golongan beliau. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Al-Quran sebagai pedoman hidup bagi kita selaku kaum muslimin, selaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya, maka tentu layaklah bagi kita untuk memperbanyak bacaan Al-Quran. Kita harus berpegang teguh dengan Al-Quran. Minimal kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Memperbanyak waktu untuk membaca Al-Quran Al-Karim sebagai pedoman hidup kita, sehingga dengan Al-Quran tersebut semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada kita berupa penjagaannya sehingga kita tidak akan tersesat selamanya. Allahumma amin. Kemudian ma'asyiral muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Dan ketika kalian membaca Al-Quran, maka bacalah a'udzu billahi minasyaitonir rajim, yaitu bacaan ta'awudz. Ada bacaan yang lain atau versi bacaan yang lain yang juga dibenarkan, masih masuk dalam kategori bacaan ta'awudz, adalah a'udzu billahis samii'il 'aliimi minasyaitonir rajim. Keduanya boleh kita pilih salah satunya, dan insya Allah keduanya adalah bacaan ta'awudz yang benar. Kaum muslimin yang berbahagia, itu adalah ketika kita hendak membaca Al-Quran, kita membaca ta'awudz atau al-isti'adzah, meminta pertolongan kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari godaan syaitan. Nah, kemudian kita juga membaca basmalah ketika kita membaca ayat Al-Quran, namun kita menemui bahwa ayat tersebut adalah awal dari suatu surat di dalam Al-Quran, tentu saja kecuali surat Baroah. Nah, kemudian jika kita selesai membaca Al-Quran, maka sebagian dari kaum muslimin ada yang membaca lafaz shadaqallahul azim. Maka ada yang bertanya, sesungguhnya saya banyak mendengar orang yang mengatakan bahwa ucapan shadaqallahul azim setelah selesai membaca Al-Quran, yang artinya memang benarlah apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, ketika selesai membaca Al-Quran adalah bid'ah. Ada yang mengatakan seperti itu. Namun sebagian orang mengatakan bahwa hal ini adalah boleh hukumnya, bukan bid'ah. Dan kemudian orang yang mengatakan boleh tersebut berdalil, berlandasan dengan ayat Al-Quran, dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Ali Imran. Allah berfirman, "Qul shadaqallahu fattabi'u millata Ibrahim hanifa." Yang artinya, katakanlah,
katakanlah, benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah millata Ibrahim, yaitu jalannya Ibrahim, agama yang dibawa oleh Ibrahim, hanifa, yang lurus. Demikian pula ada cendekiawan yang mengatakan sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam jika ingin menghentikan bacaan Al-Quran seseorang, beliau berkata kepadanya, hasbuk, cukup, ya, bagimu cukup di situ. Kemudian pertanyaannya, apakah lafal atau ucapan Shadaqallahul Azim itu diperbolehkan dibaca ketika kita selesai membaca Al-Quran? Maka di sini kita akan memberikan jawabannya. Semoga jawaban ini merupakan jawaban yang benar, jawaban yang kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala sehingga akan memberikan kita petunjuk untuk membaca Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran dengan baik dan benar, tidak bid'ah dan sesuai dengan syariat Islam. Kaum muslimin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan banyak orang, kebiasaan dari kaum muslimin yang membaca atau melafalkan Shadaqallahul Azim ketika selesai membaca Al-Quran adalah kebiasaan yang tidak ada dalilnya, tidak ada landasannya, baik di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis ataupun As-Sunnah. Ya, sehingga tidak selayaknya bagi kita untuk menjadikan hal tersebut menjadi rutinitas atau kebiasaan. Ya, berdasarkan kaidah syariat, hal itu bahkan termasuk bid'ah ya, jika seseorang yang rutin selalu membaca lafal tersebut kemudian menganggap bahwa kalimat tersebut yang dibaca ketika selesai membaca Al-Quran adalah termasuk sunnah. Ya, maka ini justru adalah keyakinan yang salah dan termasuk perbuatan bid'ah. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala yang telah disebutkan tadi, ya, jika ada orang yang mengatakan bahwa hal ini adalah boleh dan hal ini adalah sunnah, kemudian berdalil dengan ayat Ali Imran itu, qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa, maka perlu diketahui bahwasanya sudut pengambilan dalil di sini adalah sudut yang salah. Ayat Allah Subhanahu wa taala yang telah kita baca tadi adalah ayat yang benar, ya. Yang artinya, qul sadaqallah, katakanlah benarlah apa yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini adalah ayat yang benar. Ya, benar ayat suci Al-Qur'an artinya adalah sedemikian rupa. Akan tetapi, ayat ini bukanlah dalil yang menunjukkan bahwa kalimat Shadaqallahul Azim adalah kalimat yang sunnah jika dibaca setelah kita selesai membaca Al-Qur'an. Ya, ayat ini adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk tujuan agar beliau menjelaskan kepada ahlul kitab yaitu al-Yahud dan an-Nasara, ya, tentang benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, tentang benarnya wahyu Allah Subhanahu wa taala yang telah diturunkan baik di dalam Al-Qur'an maupun di dalam kitab-kitab yang sebelumnya telah diturunkan oleh Allah. Kitab Taurat misalnya, kitab Injil misalnya, maka segala firman Allah yang diturunkan kepada kitab-kitab tersebut adalah qul sadaqallah, katakanlah benarlah firman Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, ini adalah asal mula ayat ini diturunkan dengan tujuan tersebut agar Nabi Muhammad SAW meyakinkan kepada al-Yahud, kepada an-Nasara, kepada ahlul kitab bahwa firman Allah ini adalah firman yang benar. Sehingga ayat ini bukan dalil, bukan dasar yang digunakan untuk menyatakan bahwa Shadaqallahul Azim adalah sunnah. Ya. Kemudian, sebagaimana cendekiawan mengatakan bahwa ketika Rasulullah SAW hendak menghentikan bacaan Al-Quran, beliau mengatakan hasbuk. Maka penjelasannya adalah sebagai berikut, bahwa ketika itu as-sahabah yang mulia Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu sedang membaca Al-Quran, ya, awal-awal surat An-Nisa di hadapan Nabi Muhammad SAW hingga beliau sampai di suatu ayat, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang artinya, maka bagaimanakah halnya orang-orang kafir nanti apabila kami mendatangkan seorang saksi, ya, yaitu Rasul dari tiap-tiap umat, maka kami akan mendatangkanmu wahai Muhammad sebagai saksi atas mereka itu. Ya. Quran surat An-Nisa ayat yang ke-41.
Nah, ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu membaca ayat suci Al-Qur'an sampai di ayat ini, maka beliau kemudian mengatakan kepada Ibnu Mas'ud, "Hasbuk, cukup wahai Ibnu Mas'ud." Ya. Nah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan cukup ya kepada beliau karena beliau mendengar ayat tersebut dibaca. Ya, seketika itu beliau teringat bahwa di dalam ayat ini terdapat satu keutamaan atau satu kedudukan yang besar, satu kedudukan yang tinggi dan mulia bagi beliau Shallallahu alaihi wasallam di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, ya di sisi lain, ya ayat ini menunjukkan bahwa akan ada pertanggungjawaban yang besar, yang berat yang akan ya ditanggung oleh beliau Shallallahu alaihi wasallam di hari pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini adalah maksud dari kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu ketika mengatakan hasbuk dan menghentikan bacaannya, ya. Namun sebagai catatan bahwa ketika Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu berhenti membaca Al-Qur'an hingga ayat ini, beliau tidak ada satu riwayat pun yang mengatakan bahwa beliau membaca shadaqallahul azim, ya. Jadi beliau menghentikan Al-Qur'annya sudah, ya, hanya berhenti saja, hanya selesai saja seperti itu. Tidak ada bacaan khusus yang dibaca olehnya kemudian dibenarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kesimpulannya adalah bahwa menutup bacaan Al-Qur'an ya dengan ucapan atau dengan lafal shadaqallahul azim itu tidak ada landasannya di dalam Al-Qur'an maupun Al-Hadits, ya. Dan juga kita tidak boleh menjadikan lafal tersebut adalah ucapan yang selalu kita baca setelah selesai membaca Al-Quran. Tidak boleh menjadi kebiasaan kita, meskipun sesekali jika kita hendak membaca lafal tersebut ya dalam kondisi tertentu, di waktu-waktu yang tertentu, artinya tidak seterusnya, tidak continuous, itu insya Allah tidak mengapa. Ya, insya Allah tidak mengapa. Karena ya hal ini memang pada dasarnya tidak ada sunnahnya, ya, tidak ada ajarannya yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, semoga pengetahuan ini menjadi pengetahuan yang akan menjadikan manfaat untuk kita, menjadi barokah untuk kita, menjadikan amalan ibadah kita lebih dekat dan lebih sesuai dengan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudrikan nasmu kamalahu lil kauni wajhun akharun nahya ana san'atun awjadtaha ya bari